Ya, Pak Redisman, selamat pagi ya. Selamat pagi Pak Fajar. Ya, saya di sini untuk akan melakukan praobservasi kelas, yang mana kelas Pak Redisman yang akan saya pakai atau gunakan. Apa yang terjadi di kelas Bapak, nanti akan saya sampaikan pertanyaan-pertanyaannya Pak ya. Oke, siap. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran Pak Redisman. Tujuan pembelajarannya apa sih yang akan dicapai pada saat KBM? Oke, baik Pak Fajar. Nanti untuk tujuan pembelajarannya, kebetulan ini untuk pertemuan ketiga dari topiknya itu, di mana nanti peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks, unsur kebahasaan dari teks report Pak. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ya. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai gimana Pak Redisman dengan melihat kondisi peserta didik sekarang ini gitu loh? Oke, baik. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti ada 2 skill yang harus dicapai, yaitu reading atau kemampuan membaca, kemudian speaking ataupun kemampuan bicara dari peserta didik tersebut. Nah, berarti melihat dari input ya tadinya ya, inputnya, kita kemudian ya outputnya nanti bagaimana gitu. Outputnya harus minimal bisa gitu Bisa ya, ya, speaking and reading mempresentasikan dari hasil kerja peserta didik tersebut. Baik, Pak Redisman, selanjutnya untuk strategi apa sih yang Pak Redisman akan persiapkan untuk mencapai tujuan dan pengembangan untuk peserta didik kita? Oke, baik Pak Fajar. Nah, untuk strateginya sendiri sama seperti biasanya ya, mungkin sebagai seorang guru harus mempersiapkan segala sesuatu, maupun dari PowerPoint atau PPT-nya, kemudian juga dari LKPD, tentu juga tidak ketinggalan dengan RPP ya, sebagai modal kita nanti untuk mengajar di kelas. Dan untuk kali ini saya akan mencoba juga, karena sebelumnya memang saya belum mencoba terlalu dalam tentang yang pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Nah, itu walaupun sebenarnya sebelumnya waktu kita mengajar mungkin ada sedikit-sedikit KSE ya, nanti saya akan mencoba lebih dalam lagi. Iya, baik. Jadi pada saat nanti praktekkan, tolong yang kita sudah bicarakan ya, bahwa berdiferensiasi seperti apa, lalu KSE seperti apa, tolong diterapkan pada saat pembelajaran Pak Redisman ya, mengingat kita kan sudah memasuki kurikulum merdeka. Iya, betul. Yang jelas kita menuju ke profil pelajar Pancasila, diharapkan peserta didik kita juga mengerti juga kan latar belakangnya tentunya berbeda-beda ya kemampuannya, sehingga harus diferensiasi. Lalu apa itu KSE? Di mana peserta didik harus kita fokuskan KSE itu sosial emosionalnya, karena setelah pandemi kondisi sosial emosional pasti juga berbeda. Baik Pak Tom, untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi pada saat observasi. Oke, siap, Pak. Saya berharap nanti di sana dituangkan juga apa yang kita bicarakan di pra ini, dan saya sudah tulis ya Pak Tom ya. Oke. Sehingga nanti setelah observasi kita akan lanjutkan ke pasca observasi. Baik Pak. Makasih Pak Redisman untuk waktunya. Sama-sama, Sampai ketemu Pak. nanti ya di Oke, saat Pak, siap. observasi. Makasih Pak Redisman. Ya, sama-sama Pak. Today I want one of you, okay, to lead us in praying, okay. Siapa yang mau memimpin doa? Yuk, harus bisa tampil. Oh, Jackie. Okay, you are chosen. Udah dipilih. Ayo, come on Jackie. Baiklah teman-teman, sebelum alright, before we start the lesson, let us pray to Almighty God. Okay, thank you Jackie. Finish. Yeah. Okay. So before we start our lesson today, I want you to express your feeling today. Udah, jadi tolong diungkapkan perasaannya hari ini apa sebelum belajar bahasa Inggris. Okay. Before we have English class today, I want you to express your feeling. Okay. Please be honest, sejujur-jujurnya. Udah, nggak usah ada yang jaim. Udah, pura-pura, ya kan? Sejujurnya, oke? So, please go to mentimeter.com. Udah, silakan ke
mentimeter.com. Okay, you can type mentimeter.com, okay, on Google search. Get it? Okay, so this is the code. Udah bisa masuk? Oke, kodenya 6276. Udah. 6276. Udah. 6276 2966. Oh. Oke? Aiman? Udah? You get it? How do you feel right now? Mungkin bisa pakai, you can use some emoticons. Udah? Bisa pakai emoticon? Bisa nggak? Oke. Boleh, yes. Just use English. Oke? Gimana Jaki? Oke. So jangan bilang enjoy and impressive. Oke? And then happy, sleepy, confused, kurururu. What is that kurururu? Udah? Oke. And then happy, bad but not too bad. Okay, good. Okay, a bit sleepy but I'm fine. Okay. And then tired. Oh, why are you so tired, guys? This is still morning. Okay. And then right now I feel sleepy. Oh my goodness. Okay. Super excited. I'm always feeling excited when English lesson just started. And how am I feeling? Okay. Oh, really? Thank you so much. Okay. I'm so happy. Oh, this one, okay, sleepy. Oh, so many of you guys, which sleepy right now. I'm feeling lonely. Yeah, okay. And then ada lagi? Waduh, ada yang pusing ini. Ada nih. Ini perlu dibawa ke UKS nggak yang pusing? Okay, next. I feel. Oh my goodness. What is that? I feel nothing. Oh my goodness, you are so special guys. Kali itu special. Okay, don't feel nothing. Udah, nggak usah merasa aduh. Gak berdaya ya. Okay, sleepy right now, dizzy, very tired. Okay, feel nothing. Cemara family. Udah keluarga Cemara berarti lagi bahagia ya. Okay. So thank you. Okay, thank you for the expression that you have expressed. Udah, terima kasih kalian sudah mengekspresikan. Okay. I have to know your feeling. Udah, jadi saya harus tahu perasaan kalian gimana. Udah, so we can show our learning today. Okay? Nah, berarti ini kali kita punya tepuk berpola. Do you still remember? Tepuk berpola? Oke, tepuk satu gimana? Oke, all of you serentak ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Bukan gini-gini semua, kan ada. Ayo digerakkan badannya. Mungkin yang kinestetik suka bergerak-gerak gini ya, joget ya. Oke. So, tepuk 1. Oke, tepuk 2. Tepuk 3. Ya kan gini. Ya kan? Oke, tepuk 4. Yes, oke. Kalau tepuk 5. Oke, I'll try. Oke, let's try, oke. Semua yang harus kompak. Udah 10F kan kompak semua. Ya kan? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Udah kelebihan. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya, oke? Harus lebih semangat lagi. Oke. Oke, thank you. Udah lebih semangat ya. Nanti kita latihannya lebih semangat lagi. Udah yakin deh. Oke, trust me, it works. Udah ke elemen ya. Oke. So now what should we learn today? Udah. Apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Ya kan? Nah, harus kita capai. Udah. Tujuan pembelajaran kita apa hari ini? Oke, I want one of you to read the slide. Anybody wants? Who wants to read? Ayo, come on. 10F kan harus berani-berani. Ya, nggak usah malu. Ayo, siapa yang mau membacakan slide-nya? Ayo. Just read. Oke, Atailah. Oke, louder ya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mampu membedakan dua teks import atau lebih dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan input.
Oke, thank you Ata. Nah, di sini ada muncul mungkin beda ya. Selama ini belum terlalu ada ini pembelajaran berdiferensiasi. Tahu artinya berdiferensiasi itu berbeda ya. Jadi, kita sudah kelompokkan, oke, we have classified your learning style. Udah berdasarkan based on the questionnaire, udah yang kalian isi that you have filled out yesterday. Jadi kalian udah kemarin udah isi kan? Questionnaire-nya, gaya belajar kalian apa? Ada kinesthetic, udah over there, kemudian visual, kemudian ada auditory. Nanti kalian belajarnya sudah sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke? Bisa ya? Oke, jadi kita hari ini apa? Membedakan dua teks, oke? Differ to report text. Report text, oke? We have discussed a lot about report text. Masih ingat? The purpose and then generic structure and the last one? Apa? Language? Language features. Oke, the purpose. Masih ingat nggak? Do you still remember? What is the purpose of report text? Camilla. Yeah, come on. To what? Ata? to describe something in general. Okay, right. Okay, you can say to describe something or to inform the readers about something in general. Udah? Bisa. Udah? Mendeskripsikan secara umum. Nah, nanti kita bedakan dua text report atau lebih ya. Nanti yang visual teksnya seperti apa, udah? Yang kinesthetic seperti apa, mau ngapain kalian, oke, what will you do guys over there, and then also the auditory learning styles, oke, nanti kalian bakal dapat apa, udah, nanti kita lihat, oke, so now, let's have some exercises, based on your learning style, auditory, where are you guys, mana auditory, oke. Nah, ini ada beberapa teks, 3 teks. Kalian mau pilih teks yang mana? Ayo. Hah? Mau pilih? What text do you want to choose? Nah, ini coba lihat nanti ada teks satu. Boleh dibagi, ini untuk auditori semua. Ada sampai 3 teks dibagi, boleh cukup itu. Okay, that's enough. And then kinesthetic. Where are you? Where are you? Kinesthetic. Oke, you can see. Oke, ini dibagi cukup ini satu-satu. Satu orang. Oke, visual. Visual, sedikit sekali yang visual ya. Aduh, ayo ngapain kalian visual? Bagi satu-satu cukup itu. Udah, have you got it? Oke, the worksheet. Udah, dapat satu-satu? Oke, dapat satu-satu ya. Oke, yang auditori udah dapat? Ada teks 1, 2, 3. Jadi di lembar yang berikutnya ada teks 2 dan 3, itu satu lembar, ya kan? Teks satunya beda. Oke, how about you visual group? Udah dapat? Yes. No. Nanti kita baca dulu instruction-nya. Udah? Oke, kalau udah dapat? Oke. Yang visual auditory. Oke, kalian pilih yang mana? Which text do you choose? Text 1, 2, or 3? Teks yang mana? Are you sure? Teks 3 lebih menarik loh. Enggak ya? Teks 3 lebih menarik loh, yang link. Lebih gampang di depan. Teks 3 atau 1, 2, 3? Ayo. Teks 1. Teks 3, it's about, if I'm not mistaken, QR code. Kayaknya QR code. Ya, QRIS. Dah? Okay, so for auditory learning style, okay, listen ya, attention. I will read the instruction. So you have to choose one of the following report text.
Just choose one, okay? Not more than one, because we don't have enough time to do that. And then discuss the following questions. So there are 2 questions, okay? Okay, below the text, di bawah teksnya itu ada 2 questions. And then write the result of the discussion in the form of the slides. Udah? Jadi bisa di slides jawabannya, because we are going to present, okay, your group work in front of the class. Udah? Nanti kita mau tampilkan di depan kelas. Oke, bisa di Canva or whatever it is. Oke, bisa di HP ya. Untuk Canva-nya boleh di HP. Oke, so you get it? You get the instruction? Oke, jadi pilih mau text 1, 2, or 3. You are free to choose. Sudah? Oke, thank you. Oke, you can do it. Just discuss with your friends. Oke. Oke, next. Visual. Oke, udah? Udah dapat? So do you understand the instruction? Okay, so you have to watch the video from the link given. Okay, so I have attached the link, okay, on the worksheet, and discuss the following questions. Okay, then write the result of the discussion in the form of poster. You can use poster or infographic. Okay, you can choose whether poster or infographic. Which one do you think easier? Mana yang lebih gampang? Infographic atau poster? Di mana? Yang ini. Hah? Kan buat dalam bentuk infografik atau poster. Dari isi tentang infografik itu coba di Google ada tentang. Yes. Enggak, no. Jawabannya itu kalau ada pertanyaan. Nah, itu nanti dibuat dalam bentuk infografik jawabannya atau poster gitu. Bisa di Canva dibuat boleh. Oke, good. Oke, hello. Hey. So for kinesthetic, okay, so instruction, okay. So pay attention to the inside. Choose one of the following topics about report text. It's about technology device. Ini perangkat teknologi semua. Then create a script of dialogue based on the topic you have chosen. Jadi kalian buat dialog, simple dialogue, ada simple dialogue. So the topics e-wallet. Oke, jadi kalau e-wallet itu kan secara umum kan e-wallet. Do you know the kinds of e-wallet? Yang kalian tahu e-wallet apa? Dana, OVO, GoPay, ShopeePay. Oke, banyak sekali. Ya kan, nanti bisa dipilih-pilih. Online shopping applications, shopping, Tokopedia, okay, Blibli.com atau whatever it is. Mobile games, Mobile Legends, yeah, okay, you know that. Smartphones, okay, pilih salah satu. Tapi to solve the problem, bisa nggak kalian buat ini semuanya dalam satu dialog semua, ada dapat semua? Bisa nggak? Bisa. Yang penting, each member of the group must take part in the dialogue. Udah? Yang pasti kalian harus paling tidak satu. Ada giliran kalian nanti untuk berdialog. Karena nanti kalian akan role play in front of the class. Udah? Berdialog. Itu dia. Oke? Paham? Oke, bisa pilih. Pilih salah satu aja topiknya ya. Nah, tapi harus kalian perhatikan, you must pay attention to general classification. Biasanya di paragraf pertama ya, general classification, biasanya definition, what is e-wallet, ini. What do you know about e-wallet? Nah, itu kan udah bertanya itu, nanti yang lain jawab gitu. Kemudian description, yang di description contohnya jenis-jenis e-wallet. Udah, how many kinds of e-wallets do you know? Ya kan, oh Oppo ini. Yang mana kamu sering pakai ini. Gunanya apa? Gitu-gitu aja. Udah, simple aja. Oke? Okay, go on. Okay, so if you have any questions, there's some question you may ask me ya. Boleh ditanyakan saya kalau ada punya pertanyaan. Yes? Boleh. Boleh mau infografis, mau PowerPoint, bebas. Oke. Okay. Dah? Boleh infografis, mau PowerPoint aja boleh. Oke? Okay? You are free to do that. You are free to choose. Oke. Oh ya, thank you ya. Kenapa? Infografik itu pointer. Iya, pointer. Iya, poin-poinnya aja. Jadi dia bikin pointer.
Heeh. Ya sudah. Ya udah baik. Lagi videonya dong. Oke, udah have you watched the video? Udah tonton videonya? Tentang apa? What is it about? Oh, QR code. Oke, nggak terlalu banyak kan? Oke. Go on, ayo semangat guys. Keep it up. Oke, kelas, you only have 20 minutes ya. 20 menit. Oke, you only have 20 minutes. 20 menit. Udah? Karena teksnya juga singkat juga kan? Oke, 20 menit ya. Yuk, ayo, come on. Oke, kelas. Oke, time is over. Oke, so each group, must present your group work. Okay? Who wants to be the first one? Which group? Kamila? Okay, come on, Kamila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good morning everyone. Good morning Mr. Tom. Oh yeah. Good morning Miss Daini. And today we will going to present about report text by auditory group. First, we will introduce ourselves. My name is Ahmad Atailah, absent 1. My name is Aiman Nail Basep, absent 8. My name is Desta Pramana Putra, absent 9. I'm Rais Alfat Joratama, absen 32. My name is Siti Nurlaili Nabila Shamira, absent 35. I'm Faliza Rizky Zahia. I'm Atta Resti. I'm Ika Prildia Muksitin, absent 17. My name is Nur Fadila. My absent is 27. My name is Kamila Audrey-Lesmono. I'm absent number 19. My name is Laras Nuraini. Absent 20. Nama saya Muhammad Dafa Hidayatullah, 24, absen 24. Yeah. Next. Okay, in what paragraph can we find the general classification of the text? What is about? In what paragraph can we find the general classification of the text? What is it about? Yeah. In the first paragraph, it's about general information about digital camera. And number 2, mention the description proposed by the writer. What does the writer describe in the description? Jawab. Oh, Dafa. The heat description part of the heat text is the in the his code in the heat paragraph the he with those words within digital camera with phone the he digital camera lens the he diagram the he difference between digital camera and film camera and the he specification of digital camera. Oh, yeah. Thank you for listening our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Okay, give applause for auditory group. Okay. So thank you. Okay, I want to give some feedbacks. Okay, for all of you guys, especially for the first group. Okay, overall it's good enough. Udah cukup baik tadi. Cuma memang nggak semua dapat ya. Nggak semua dapat, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah bisa belajar tampil ke depan. And then itu biasanya kalau tampil kurang tuh udah
terlalu lembut suaranya, udah. Okay, so if you want to present something in front of the class, just speak louder, udah, speak louder, and then do not laugh at your friend, gak usah ditertawakan temannya, ya kan? Nah, dia kan lagi tampil, oke? Oke, overall it's good. Thank you so much for the first group who present your group work. Oke, good job, congratulations. Oke, thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Oke, thank you. You may have a seat. Oke, next. Which group? Oke, the kinesthetic group. Oke, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good morning everyone, good morning Mr. Tom, good morning Miss Dani. Today we will perform a dialogue about report text. Before we get started, let us introduce ourselves first. My name is Avita Dariati. My name is Raya Nasya Putri, and there is Arsha, Wisnu, Kela, Elsha, Sabira, Hamim, Nashwa, Miranti, and Nining. So good morning everyone. Do you know what is the definition of smartphone? As I know, smartphone is a mobile cellular phone that perform many of the function of a computer. Yes, a smartphone typically having a touchscreen interface, internet access, And an operating system capable of running downloaded apps. And smartphone also function as portable media players. It's also function as digital cameras, video cameras, and GPS navigational device. What kind of phone do you have, Elsa? It's iPhone 8, a smartphone made by Apple that combines a computer, iPod, digital camera, and cellular phone into one device with a touchscreen interface. As I know, the specification of iPhone is incredible. Yes, the iPhone 8 features a 12 megapixel camera with autofocus. Wow, it's a good specification indeed. Okay guys, thank you so much for the information. Okay guys, that's all from our dialogue. Thank you for your all attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause for kinesthetic group. Okay, do you have any difficulties in making the dialogue? Ada kesulitan nggak sih buat dialognya? Pembagian biar kita kedapatan dialog semuanya itu salah satu kesulitan. Ya. Terlalu rame ya anggotanya, tapi nggak apa-apa. Oke, overall it's good. Okay, I know your condition. Udah tahu kondisinya tadi karena terlalu too many members. Okay, so you are difficult to include all of the members. Okay, but overall it's good. Udah, at least you are so brave. Kalian udah berani, udah tampil, itu udah luar biasa. Udah? Oke, sekali lagi once more give applause for kinesthetic group. Okay, you may have a seat. Oke, tepuk tangan ya buat kinesthetic group. Oke, next the last one. The last one visual group. Ayo, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hello everyone, good morning. Today we are gonna show you about a report text, but before that, let us introduce ourselves first. My name is Muhammad Atandra Denaya. My name is Zakis Muhammad Hafiz. My name is Khalifan Adi Pratama. My name is Alicia Salsabila Satrio. My name is Apriawati. My name is Rahma Kamila Aisyah. My name Hayya Mufidah. Okay, so because of the 2020 pandemics, QR codes are keen in use in restaurants, shops, virtual queue, and some places like gym and libraries. QR codes were invented in 1994 by the Japanese corporation Denso Wave.
QR code is a short for quick response. It was first made to scan various car components at high speed. By the early 2000s, use of barcode became widespread across most of Japan. After the design was proved by the ISO, we began to see them more in the Western world. It helps people to save time rather than typing out a lengthy URL. Even QR codes has its flaws, like they can be used to track and scam people. That's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause for Okay, let me give some feedbacks. Okay, not some, I think. Okay, overall, okay, your performance is good. Okay, your design, the infographic, okay, I think it's cool. Udah, infografiknya keren. So if we just read the infographic, we can get some information about the QR code or a little bit, okay, the story of QR code. Okay, thank you for your presentation. Good job. Okay, congratulations. Okay, you may have it. Okay, sekali lagi tepuk tangan dong buat visual group. Okay. Okay, thank you. Okay, you may have said. Good. Okay, sekali lagi tepuk tangan buat semuanya untuk hari ini. Okay. So, thank you. Okay, you guys are amazing for today's performance. Okay, I really appreciate your job today. Okay, so before we end our class today, okay, I want you to give some reflection about today's class. Jadi nanti refleksikan sejujur-jujurnya, udah? Gak usah jaim-jaim, gak usah pura-pura, udah? Gak usah buat kasih refleksi yang palsu, udah? Jadi seadanya aja, okay? Just the way it is, okay? So I want to guide you to padlet.com. I have sent, okay, the link, okay, of the Padlet, okay? Just add, okay? Nanti ditambah itu diklik di sana. Just add your opinion about the reflection of today's learning. Jadi nanti diketik aja, how do you feel right now? What do you get from today's learning? Jadi apa yang kalian dapatkan, perasaannya gimana setelah belajar tadi dengan sesuai learning style kalian gimana? Dah? Oke, bisa? Dah, ini tambah di sini. Yang ada tambah. Ini. Pakai bahasa Inggris. Yang dari Jaki tadi. Dari link yang dikirim Jaki ya, bukan masuk buat Padlet sendiri. Oke, come on. Ayo, kita tinggal 5 menit lagi nih, waktu kita udah mau istirahat. Oke, singkat padat dan jelas. What do you get from today's learning? And then, how do you feel about today's English learning or English class? Dah? Ya. Baik, selamat pagi Pak Risman, sebelumnya Bu Nunung yang saya hormati selaku PP ya, PP saya di kelompok iya Bu ya, CGT 7 ini. Di sini saya sudah melaksanakan pra ya Pak Gultom ya kemarin, lalu melaksanakan observasi juga ketika di lapangan, dan saya lihat ya proses dari pra sampai dengan observasi itu sudah terlihat ya, terlihat gambarannya di mana sudah memasukkan pembelajaran berdiferensiasi di RPP-nya dan juga kena dengan KSE-nya ya, yang mana saya lihat di sana di dalam pembelajaran itu tentunya runutan dari RPP itu sudah dijalankan oleh Pak Tom ya, dan ditambah yang berdiferensinya dengan dibaginya ya, yang konten, yang audio ya, yang visual gitu ya. Lalu yang kedua adalah KSE-nya dengan
mengisi gimana perasaannya gitu loh, perasaan anak-anak, dan sampai menampilkan juga tayangan gitu loh, itu merupakan kesesuaian. Nah, Pak Tom sendiri gimana ya dalam hal ini ya, apa yang dirasakan oleh Pak Tom sebagai guru pengajar setelah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan memasukkannya pembelajaran di dalam RPP itu berdiferensiasi dan KSE. Selama ini kan kita belum ya masih umum gitu loh. Iya betul. Tapi setelah mendapatkan itu, Pak Tom melaksanakan, mempraktekkan, mensosialisasikan ke peserta didik atau mengimplementasikannya, Pak Tom sendiri merasakan gimana gitu loh. Oke, baik, terima kasih Pak Fajar. Nah, untuk saya sendiri sih yang saya rasakan tentu sangat senang ya dengan adanya coaching seperti ini dari teman-teman atau Bapak Ibu guru juga yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, saya sangat senang. Kenapa? Nah, sebelumnya kan kalau kita ngajar, kita memang sudah tahu nih pembelajaran berdiferensiasi semenjak adanya kurikulum merdeka gitu. Walaupun sebenarnya kalau di kurikulum sebelumnya sudah ada sebenarnya, tapi mungkin belum terlalu mendalami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian kemarin pas dengan adanya coaching seperti ini, saya jadi lebih tahu, lebih mendalam. Sebelumnya kan tahu, berdiferensiasi pasti ini berbeda-beda nih tiap siswa nih kebutuhannya gitu. Nah, tapi setelah saya mengikuti coaching dari Pak Fajar, saya tahu ternyata yang diferensiasi itu ada harus diferensiasi konten, kemudian diferensiasi prosesnya, kemudian produknya bagaimana, itu harus kita pikirkan sesuai kebutuhan siswa. Nah, kemudian untuk melaksanakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus ngapain dulu. Nah, waktu itu saya memang sebelum pembelajaran di kelas itu saya memang sudah menyebarkan angket, semacam angket kepada siswa peserta didik untuk mendeteksi kira-kira gaya belajar peserta didik ini seperti apa. Kesesuaian ya. Iya, kesesuaiannya. Jadi waktu itu saya akhirnya membagi peserta didik itu ke dalam 3 kelompok gaya belajar. Nah, itu ada auditori, kemudian visualnya, kemudian ada kinestetik. Nah, kemudian setelah itu apalagi yang kita lakukan? Tentu kita memberikan treatment yang berbeda pada ketiga kelompok ini. Nah, untuk auditori waktu itu saya kasih beberapa jenis teks sesuai dengan topik waktu itu report text. Nah, saya memberikan 2 teks, kemudian mereka memilih. Kemudian mereka mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan teks itu, kemudian mereka tuangkan bisa ke dalam Canva ataupun dalam bentuk infografis. Nah, itu. Kemudian untuk yang kedua visual, nah saya kasih waktu itu saya berikan link video, tetap topik yang sama, tapi memang judulnya beda, topiknya masih dalam satu topik tapi judulnya beda dalam bentuk itu link YouTube saya berikan. Nah, mereka juga nanti menjawab pertanyaan ataupun hal-hal yang ada di dalam teks tersebut ke dalam bisa ke dalam Canva atau PPT yang lain ataupun ke infografis. Nah, untuk yang ketiga, untuk kinestetik mereka suka bergerak ya, yang peserta didik yang kelompok gaya belajar ini. Waktu itu saya berikan beberapa topik. Waktu itu karena berhubungan dengan teknologi, saya kasih beberapa teknologi. Kemudian kelompok gaya belajar ini mereka diminta untuk membuat dialog berdasarkan topik yang diberikan. Jadi nanti produknya itu mereka berdialog atau role play tentang topik yang sudah diberikan. Nah, itu sih untuk diferensiasinya di sana Pak yang saya dapatkan. Kemudian untuk yang KSE-nya memang sih kalau di RPP sebelumnya sudah ada ya tentang KSE ini, contohnya menanyakan perasaan siswa sebelum proses pembelajaran dimulai sudah ada. Nah, cuma memang kalau saya belum tahu itu istilahnya apa ya, ternyata setelah coaching tahu ternyata namanya KSE gitu kan. Nah, itu ada 2 waktu itu saya buat. Nah, yang pertama di kegiatan pendahuluan saya memberikan semacam bukan Google Form tapi mentimeter.com, di mana saya berikan pertanyaan bagaimana perasaan mereka
hari itu di awal pembelajaran. sebelum mulai ya? Iya, sebelum mulai pembelajaran kasih. Nah, mungkin ada yang bilang aduh ngantuk, capek. Nah, dari situ saya buat ice breaking waktu itu. Udah tepuk berpola, udah walaupun singkat saya usahakan. Jadi biar semangat para peserta didik juga bangkit kembali. Nah, kemudian untuk di akhir saya juga memberikan refleksi melalui Padlet, udah padlet.com. Nah, mereka di sana menuangkan perasaan mereka, refleksi dari mereka ketika istilahnya mendapatkan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Nah, kebanyakan peserta didik itu menyatakan senang dengan pembelajaran hari itu senang, udah. Terus juga mungkin karena mereka mengalami atau mendapatkan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Mereka ada yang bilang bahwa hari ini seru karena mereka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah itu. Nah, tapi ada juga 1 atau 2 orang, 3 orang ya yang mereka tetap istilahnya tidak terlalu puas, ya kan? Kita tidak tahu, mungkin ada faktor yang lain yang mempengaruhi hal tersebut. Tapi dari keseluruhan proses pembelajaran berdiferensiasi ini dan KSE ini, kebanyakan peserta didik waktu itu belajar senang lah, istilahnya senang dengan pembelajaran tersebut. Nah itu sih yang saya dapatkan dari proses pembelajaran berdiferensiasi dan KS ini. Dan tentunya saya sangat senang dengan juga sharing ilmunya. Saya udah mendapat gambaran nih. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. KS ini ternyata ini harus dimasukkan seperti itu, Pak. Baik, Pak Tom, dari yang Pak Tom tadi sudah gambarkan dan saya juga udah melihat ya saat observasi di lapangan, dan saya melihat di situ memang sudah baik dalam artian penerapannya ya. Untuk tindak lanjutnya kira-kira gimana untuk Pak Tom nih ya? Apakah punya target-target tersendiri gitu loh dalam hal tujuan pembelajaran harus selesai berapa lama, ataupun harus kesesuaian dengan target kurikulum gitu loh Pak Tom. Gimana Pak? PTL-nya. Oke, baik Pak Fajar. Nah, untuk rencana tindak lanjut, nah mungkin agar rencana tindak lanjut ini berjalan dengan mulus ya, mungkin ada kendala-kendala yang saya hadapi sebenarnya. Nah, selama proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu masalah waktunya terlalu singkat ya, karena 2 JP dalam 1 minggu bahasa Inggrisnya. Kemudian juga ternyata setelah membagi kelompok ini, itu porsinya kan nggak sama. Ternyata visual itu 8 orang, ternyata auditorik cuma 10 orang, ternyata yang kinestetik ada 15 orang nih. Gitu. Aduh gimana nih, terlalu besar itu kelompoknya. Jadi nanti rencana tindak lanjutnya itu yang pertama saya akan memecah kembali kelompok-kelompok yang terlalu banyak anggotanya, karena memang tidak efektif ya. Contohnya untuk membuat dialog itu 15 orang itu susahnya minta ampun, karena kan harus dapat semua bagiannya berdialog nanti. Nah itu untuk memecah kelompok yang besar menjadi lebih kecil lagi agar proses pembelajarannya berjalan dengan efektif. Nah yang kedua mungkin rencana tindak lanjutnya adalah menerapkan, karena saya rasa dari guru pendidik juga sudah bagus, maksudnya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, kemudian dari refleksi siswa juga positif tentang pembelajaran. Saya akan menerapkan lagi di kelas yang lain dan juga materi yang lain tentang proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan mungkin juga nanti harus sharing juga mungkin ya dengan Bapak Ibu guru yang sudah terlebih dahulu ya kan mendapatkan ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Apalagi nanti mungkin untuk siswa baru ya. Jadi karena sekarang kan mungkin pembelajaran berdiferensiasi lebbi dapat nih, udah mau akhir-akhir tahun nih. Jadi rencananya saya nanti mungkin untuk pembelajaran di tahun ajaran baru sudah mulai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sih Pak untuk tindak lanjutnya.
Ya, berarti nanti pada saat pertemuan dengan kelas lain, kendala-kendala seperti halnya pembagian kelompok sudah lebih ini lagi ya Pak Tom ya? Betul Pak. Dan tentunya di tindakan itu saya akan coba ini lagi ya, melihat dan kita sama-sama saling mengisi ya, mengisi lalu melakukan refleksi juga, dan tentunya kita juga wajib ya nanti mengimbas ke teman-teman kita juga ya Pak Tom ya. Betul. Dalam artian bahwa semoga kurikulum merdeka ini ya, ataupun pembelajaran berdiferensi dan KSI ini merupakan jawaban dari Bapak Ibu guru yang selama ini susah membuat keberpihakan kepada peserta didik ya. Selama ini kita mungkin taunya Bapak Ibu guru, saya dulu juga monoton ngajarnya, lalu menjas murid nakal. Kita tidak tahu dengan KSI, kita tahu oh ya perasaannya sebenarnya begini. Harapannya setelah kita mendapatkan pembelajaran dari kita tentang berdiferensi dan KSI ini, peserta didik dapat maksimal. Ya, betul Pak. Ya, menerima pelayanan dari kita, mempelajari pelajaran, dan tentunya habis dari pelajaran kita yang rasa-rasa tidak enak di dalam benaknya itu sudah hilang. Jadi dia merasa senang, dia akan kangen lagi dengan kita, itu harapannya ke depannya. Ya tentunya kita mensukseskan tujuan pembelajaran nasional ujung-ujungnya ya, tujuan akhirnya. Dan saya berharap juga dari Pak Tom terus tetap semangat ya dalam menyampaikan atau menularkan ke teman-teman. Saya juga demikian, sehingga nanti sekolah kita juga termasuk juga sekolah yang masuk ke ramah anak, masuk yang dari program dari Dinas Pendidikan hospitality gitu loh, yang seperti itu. Dan tentunya keberpihakan pada anak kita utamakan. Ya, betul. Baik Pak Tom, sampai ketemu nanti ya di minggu depan di kelas yang berbeda. Dengan harapan saya sudah tidak ada masalah dalam pembagian kelompoknya yang kita temukan hari ini pada saat observasi ya. Iya betul. Dengan pembagian yang merata lagi dengan strateginya yang berubah. Itu aja Pak Tom dari saya tunggu ya. Iya Pak, selanjutnya. Semoga Pak Tom selalu sehat. Amin. Ya, Pak Fajar juga ya. Dan terima kasih sekali lagi atas sharing kita. Lalu ini semuanya untuk kemajuan sekolah kita, ya, khususnya. Dan tentunya tidak lepas dari visi misi sekolah kita ke depannya. Baik, terima kasih Pak Tom. Ya, sama-sama Pak Fajar. Udah, Bu. Udah.